perkenalkan, nama saya Tanafika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nyamuk. Selamat menyaksikan. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera dan tergolong dalam famili Culicidae. Famili Culicidae dibagi dalam 3 tribus. Yang pertama tribus Anopheliniae, yang kedua tribus Culicidae, dan ketiga tribus Toxorcitiniae. Genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Psirophora, Oviraptorus, Aedes, Sabetis, Piemia, Pulesta, dan Haemogogus. Untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 negara yang merangkum 2.700 spesies. Nyamuk dapat hidup sampai ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut dan sampai 115 meter di bawah permukaan laut. Nyamuk dapat hidup di iklim tropik maupun di iklim dingin. Morfologi dari nyamuk yang pertama adalah kepala, proboscis. Fungsi proboscis pada betina untuk menghisap darah, sedangkan pada jantan untuk menghisap bahan-bahan cair. Yang kedua adalah palpus. Palpus berada di kiri dan kanan proboscis. Yang ketiga adalah antena. Antena nyamuk jantan berambut lebat, sedangkan antena nyamuk betina berambut jarang. Yang keempat adalah toraks. Toraks yang tampak diliputi bulu-bulu halus. Yang kelima adalah posterior dan mesonotum. Terdapat scutellum pada Anophelini berbentuk melengkung dan pada Culicini berbentuk 3 lengkungan. Yang keenam adalah abdomen berbentuk silinder dan terdiri atas 10 ruas. 2 ruas terakhir berubah menjadi alat kelamin. Yang ketujuh, nyamuk memiliki 3 pasang kaki yang melekat pada toraks, terdiri dari 1 ruas. Yang ke-8 adalah femur, 1 ruas tibia, dan 5 ruas tarsus. Daur hidup dari nyamuk yang pertama, telur. Nyamuk betina bisa bertelur 100-300 butir dalam 1 kali pembuahan. Telur nyamuk biasanya diletakkan di wadah air. Yang kedua adalah larva atau jentik. Nyamuk menetas dari telur yang telurnya sebagai larva atau jentik. Larva nyamuk hidup di air dan memakan bahan organik. Yang ketiga adalah pupa. Fase ini merupakan waktu istirahat sebelum nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Pupa nyamuk tidak makan dan tidak bergerak dengan cepat. Nyamuk dewasa. Yang keempat, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa bisa terbang dan mencari makanan. Nyamuk betina menghisap darah hewan atau manusia, sedangkan nyamuk jantan menghisap nektar bunga. Daur hidup nyamuk biasanya membutuhkan waktu sekitar 8-10 hari. Umur hidup nyamuk betina bisa mencapai 2-3 bulan, sedangkan nyamuk jantan hanya sekitar 10 hari. Vektor penyakit dari nyamuk. Nyamuk memiliki peran penting sebagai vektor dalam penyebaran berbagai penyakit pada manusia. Beberapa jenis nyamuk dapat membawa dan mentransmisikan mikroorganisme penyebab penyakit. Berikut adalah beberapa informasi terkait vektor nyamuk dan cara mengendalikannya. Yang pertama, jenis nyamuk vektor. Di Indonesia terdapat 221 spesies nyamuk yang diketahui menjadi vektor penularan penyakit seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, Javanese encephalitis, filariasis, dan Zika. Beberapa jenis nyamuk yang sering berperan sebagai vektor penyakit meliputi Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anopheles spp, dan Culex spp. Yang kedua adalah tempat perindukan. Nyamuk berkembang biak di tempat perindukan seperti genangan air, kolam, dan wadah yang mengandung air. Yang ketiga adalah pengendalian vektor nyamuk. Pengendalian nyamuk difokuskan pada pengelolaan lingkungan, mengurangi tempat perindukan nyamuk dengan mengosongkan atau menutup wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak. Kontrol biologi, menggunakan agen pengendali alami seperti ikan pemakan jentik nyamuk. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia. Penggunaan insektisida untuk mengurangi populasi nyamuk. Ingatlah untuk tetap waspada dan berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala demam tinggi, bintik merah pada kulit, sakit kepala, dan nyeri sendi, terutama setelah terpapar gigitan nyamuk. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.